Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai operasi baris elementer atau OB, biasa juga disebut OBE. Nah, untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Mengenai operasi baris elementer atau OBE, merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linier atau SPL. Untuk cara menentukan inverse, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai determinan dan inverse matriks. Untuk menyelesaikan SPL dengan konsep matriks, akan mempelajari lebih lanjut mengenai penerapan matriks pada SPL. Nah, pada video kali ini kita akan lebih khusus membahas mengenai penyelesaian SPL menggunakan konsep matriks ya. Jadi kita akan menyelesaikan SPL dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, untuk sistem persamaan linier atau SPL, metode apa yang bisa digunakan dalam menyelesaikan SPL berikut? Jadi, untuk di sebelah kiri, di sini terdapat SPL ya, bentuk sistem persamaan linier, di mana sistem persamaan linier dari 2x tambah 3y sama dengan 10, dan x kurang 7y sama dengan 12. Nah, ketika sistem persamaan linier ini kita transformasikan dalam bentuk matriks, maka bentuknya itu seperti yang di sebelah kanan. Jadi matriks yang terdiri untuk baris pertama itu ya sama dengan persamaan pertama, yaitu 2, 3, 10. Dan untuk baris kedua itu kita peroleh dari persamaan kedua, yaitu 1, negatif 7, 12. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi dari bentuk SPL kita ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi semua sudah bisa ya. Selanjutnya, pada operasi baris elementer dapat dilakukan 3 operasi yaitu. Jadi ini yang sangat-sangat penting dan harus teman-teman pahami ya. Operasi pada baris elementer itu ada 3. Yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0. Nah, mengapa? Karena ketika kita mengalihkan suatu baris dengan bilangan 0, itu pasti hasilnya akan 0 ya. Sehingga ditegaskan bahwa mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak 0. Jadi kita bisa mengalihkan ya. Jadi kita bisa melakukan operasi perkalian di dalam operasi baris elementer. Nah, simbolnya biasa ditulis KBI ya. Jadi di sini K kenapa dikasih warna merah? Karena K di sini adalah suatu konstanta yang dikalikan ya. Jadi suatu bilangan yang tak 0. Oke, jadi KBI itu maka hasilnya BI ya. Jadi arti dari notasi ini atau simbol ini adalah baris ke I ya berubah setelah dikalikan dengan K, jadi suatu bilangan yang tak 0. Di sini kita simbolkan dia dengan K. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, operasi yang kedua adalah menambah kelipatan suatu baris pada baris lain. Oke, jadi selain operasi perkalian, kita juga bisa melakukan operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini adalah menambah kelipatan pada suatu baris pada baris lain. Nah, simbolnya seperti ini. BI tambah KBJ hasilnya itu BI. Nah, artinya bahwa baris ke I berubah setelah dilakukan penjumlahan BI tambah KBJ. Jadi kenapa ada lagi KBJ? Karena baris tersebut sudah dikalikan dengan
suatu bilangan ya, tak nol, kemudian dijumlahkan. Oke, seperti itu. Nanti kita akan bahas contohnya ya dari ketiga operasi ini supaya lebih jelas lagi. Nah, yang ketiga adalah menukarkan sebarang dua baris. Nah, simbolnya seperti ini ya. BI, BJ ya. Kemudian arti dari simbol itu adalah kedua baris berubah dengan bertukar posisi. Jadi ketika kita menggunakan simbol ini, maka kita arti dari operasinya adalah menukarkan dua buah baris ya, menukarkan sebarang dua baris seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contohnya ya. Jadi dari ketiga operasi pada OBE yang tadi saya sudah jelaskan, paparkan berserta simbol-simbolnya. Sekarang kita coba untuk melihat dulu bagaimana penggunaannya. Jadi yang pertama, pertukaran baris. Nah, misalkan di sini terdapat matriks berukuran 3x3. Nah, biasa juga disebut berordo ya. Ordo 3x3. Kemudian matriks tersebut ya, atau matriks ini kita mau lakukan operasi baris elementer, di mana tujuan utama kita adalah merubah atau mengubah baris pertama ya, baris pertama ya, khususnya pada unsur pertamanya itu adalah 1. Jadi caranya kalau kita mau merubahnya ya, kita mau ubah matriks ini ya, khususnya pada baris pertama ya, unsur pertama dengan 1, karena di sini kan baris pertama unsur pertamanya itu adalah 2. Nah, kita mau ubah jadi 1, kita bisa melakukan operasi pertukaran baris, yaitu dengan menukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Karena kebetulan baris ketiga di sini unsur pertamanya itu adalah 1 ya. Ini. Nah, jadi kita bisa lakukan operasi pertukaran baris. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang kita lakukan operasi di sini yaitu baris pertama dan baris ketiga saja ya. Otomatis baris kedua nilainya tetap, yaitu 2 2 1. Nah, di sini kita sudah melakukan pertukaran baris 1 dengan baris 3. Sehingga pada baris 1 adalah 1 negatif 3 1, dan baris ketiga adalah 2 4 dan 6. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita tadi adalah merubah baris pertama ya, khususnya pada unsur pertama itu adalah 1, nilainya 1. Nah, ini sudah selesai ya operasinya. Kita anggap tujuan kita sudah terselesaikan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya terkait pertukaran baris. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kita perkaliannya ini ya, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi konstantanya itu tak nol karena ketika nol berarti semua unsur-unsur pada baris itu akan menghasilkan nol. Oke. Nah, misalkan lagi ini terdapat matriks berordo atau berukuran 3x3. Nah, di sini kita mau merubah lagi baris pertama ya, khususnya pada unsur pertama itu nilainya 1. Nah, cara yang pertama tadi kita menukarkan ya barisnya, baris 1 dan 3. Nah, di sini kita mau juga melakukan operasi ya, dimana baris pertama ya, unsur pertama kita mau rubah 1, tetapi kita tidak mau melakukan operasi pertukaran, melainkan perkalian
suatu baris dengan konstanta tak nol. Contohnya seperti ini. Jadi baris 1 ini karena kita mau ubah unsur pertamanya 1, maka kita kali dengan 1/2 atau setengah ya. Jadi operasinya bisa kita tuliskan seperti ini, setengah kali B1 ya, atau 1/2 kali B1. Arti dari operasi ini adalah baris pertama, semua unsur-unsur ya, semua unsur-unsur pada baris pertama kita kalikan dengan 1/2. Sehingga dalam arti lain bahwa untuk baris 2 dan 3 itu pasti nilainya tetap ya, tetap 2, 2, 1, 1, negatif 3, 1. Yang berubah di sini hanya baris pertama dan semua unsur-unsurnya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah, nah di sini bisa dilihat bahwa 2 ya, untuk perhatikan baris pertama dengan unsur 2, 4, 6. Itu kita akan kalikan masing-masing unsurnya dengan 1/2. Sehingga 2 kali 1/2 itu hasilnya 1. Kemudian 4 dikali 1/2 hasilnya 2. 6 kali 1/2 hasilnya 3. Oke. Dan untuk baris kedua dan baris ketiga nilainya tetap ya, tetap sama, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya baris pertama. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tujuan kita tadi merubah baris pertama khususnya pada unsur pertama itu nilainya adalah 1 sudah terpenuhi dengan menggunakan operasi perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi di sini konstantanya adalah 1/2. Bisa dipahami ya? Oke, next. Cara yang ketiga yaitu penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol terhadap baris lain. Nah, bagaimana penerapan operasi itu? Yang ketiga ini adalah, nah misalkan di sini ada matriks ya, berordo 3x3 atau berukuran 3x3. Nah, di sini kita mau mengubah baris kedua ya, baris kedua unsur pertama itu menjadi 0 ya, karena di sini baris pertama, unsur pertama kita sudah ubah dengan 1. Kemudian sekarang kita mau ubah lagi baris kedua unsur pertama dengan 0. Maka kita bisa melakukan operasi baris elementer ya, yaitu operasinya negatif 2 kali B1 ditambah dengan B2. Jadi maksud dari operasi di sini, operasi negatif 2B1 tambah B2 di sini adalah negatif 2 dikalikan dengan baris pertama ya. Jadi negatif 2 ini akan dikalikan pada baris pertama sehingga unsur-unsurnya dikalikan, semua unsur-unsurnya dikalikan dengan negatif 2. Kemudian hasilnya itu ditambah dengan baris kedua. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa negatif 2 ya? Karena kita mau merubah baris kedua unsur pertama ini menjadi 0. Nah, kita lihat nilai dari baris kedua unsur pertama di sini adalah 2. Sehingga untuk merubahnya menjadi 0 berarti kita harus mengalihkan suatu bilangan ya pada baris pertama, karena di sini unsur pertamanya sudah 1 ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja lawan dari 2 ya, yaitu negatif 2 sehingga hasilnya 0. Oke, nah kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari operasi ya OB yang sudah kita lakukan. Nah, perhatikan di sini baris pertama dengan baris ketiga itu nilainya tetap ya, tetap baris pertama 1, 2, 3 dan baris ketiga itu 1, negatif 3, 1. Yang berubah hanya baris kedua karena tujuan utama kita adalah mengubah unsur pertama dari baris kedua itu menjadi 0.
Nah, coba kita jabarkan secara perlahan ya. Jadi negatif 2 dikali dengan 1 ya, ini unsur pertama dari baris pertama. Jadi negatif 2 kali 1 itu negatif 2 ditambah dengan baris kedua ya, yaitu 2. Jadi negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya 0. Kemudian untuk unsur kedua yaitu negatif 2 kali 2 itu negatif 4 ditambah dengan 2 itu hasilnya negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali dengan 3 kemudian ditambah dengan 1 itu hasilnya negatif 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi yang berubah hanya baris kedua, itu berdasarkan operasi yang sudah kita lakukan ya, operasi OB yang sudah kita lakukan. Oke, nah di sini berarti tujuan utama kita merubah unsur pertama dari baris kedua menjadi 0 itu sudah terselesaikan. Nah, bagaimana kalau kita mau melanjutkannya dengan merubah baris ketiga ya, unsur pertamanya itu menjadi 0 juga. Sehingga operasinya bisa kita lakukan itu adalah mengalihkan suatu ya bilangan negatif ya, kalikan negatif 1 ke baris 1 ya, baru dijumlahkan. Nah, di sini operasinya adalah negatif B1 ditambah B3. Jadi baris pertama ya, B1 kalikan semua dulu dengan negatif. Sehingga hasilnya untuk baris pertama itu negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga. Sehingga diperoleh hasilnya itu, sekarang kita coba secara perlahan ya. Jadi 1 dikali dengan negatif itu negatif 1, kemudian ditambah dengan 1 itu hasilnya 0. Ya, negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Kemudian negatif kali 2, negatif 2 ditambah dengan negatif 3 ya. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian negatif dikali 3, negatif 3 ditambah dengan 1 itu hasilnya negatif 2. Oke, jadi yang berubah di sini hasilnya adalah hanya baris ketiga ya. Baris pertama dengan baris kedua itu tetap, yaitu 1, 2, 3, 0, negatif 2, negatif 5. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat matriks hasil OBE. Jadi ada beberapa sifat. Yang pertama adalah pada baris tak 0 maka unsur tak 0 pertama adalah 1. Nah, 1 ini dinamakan unsur utama. Nah, contohnya misalkan di sini terdapat suatu matriks ya yang sudah dilakukan hasil OBE ya. Jadi sudah dilakukan operasi OBE dan hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini perhatikan bahwa pada baris tak 0 ya, maka unsur tak 0 pertama adalah 1 ya. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah unsur utamanya ya. Karena merupakan unsur pertama yang tak 0. Oke. Nah, untuk baris pertama ini adalah unsur utamanya, baris kedua adalah ini unsur pertamanya, dan baris ketiga ini adalah unsur pertamanya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua adalah pada matriks yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu unsur utama yang lebih ke kanan. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi terdapat matriks ya, hasil operasi baris elementer juga. Kemudian perhatikan, jadi barisnya ini berurutan ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, untuk baris yang lebih rendah ya, berarti
yang ini maksudnya baris 1 baris kedua itu memuat satu unsur utama yang ke kanan ya. Jadi ini perhatikan, ini baris pertama unsur utamanya ini, kemudian baris kedua unsur utamanya ya, memuat satu unsur utama yang lebih ke kanan ya. Nah ini kalau untuk baris ketiganya juga seperti itu, jadi bisa terlihat jelas bahwa memuat satu utama itu yang lebih ke kanan. Nah bagaimana jika kondisinya seperti ini, terdapat matriks ya, kemudian unsur utamanya itu tidak sesuai ya, jadi tidak lebih ke kanan, jadi ada tidak beraturan seperti ini. Maka untuk mensiasati bentuk seperti ini kita bisa melakukan operasi baris elementer lagi dengan cara kita menukarkan baris kedua dengan baris ketiga ya, supaya unsur satu utamanya itu lebih ke kanan, sehingga hasilnya setelah dilakukan operasi pertukaran seperti ini. Oke, jadi baris kedua yang tadinya 0013 ditukar ya dengan baris ketiga, sehingga hasilnya seperti ini, 1032 0124 dan baris ketiga 0013, sehingga terlihat jelas bahwa untuk baris yang lebih rendah ya memuat satu utama yang lebih ke kanan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk sifat yang ketiga. Jika ada baris 0 ya, artinya baris yang semua unsurnya 0, maka diletakkan pada baris paling bawah. Contohnya seperti ini, suatu matriks yang sudah dilakukan operasi OBE, namun di baris kedua terdapat baris 0 ya, jadi semua unsurnya 0, maka kita lakukan operasi OBE lagi dengan menukarkan baris kedua ke baris ketiga, sehingga hasilnya seperti ini, 1301 0013 dan 0000. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lain adalah 0. Jadi perhatikan baik-baik kalimatnya, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lain adalah 0. Jadi perhatikan kolom ya, bukan baris. Oke, contohnya, namun sebelum ke contoh, ini berkaitan erat ya, sifat keempat ini berkaitan erat dengan jika matriks ya, jika suatu matriks itu dikatakan atau dinamakan dengan eselon baris jika terpenuhi sifat 1, 2, dan 3 ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya paparkan tadi. Jika matriks tersebut memenuhi sifat 1, 2, dan 3, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah eselon baris, atau terjadi di dalam matriks tersebut adalah operasi eliminasi Gauss. Sedangkan jika matriks ya memenuhi semua sifat, jadi matriks tersebut dinamakan eselon baris tereduksi jika dipenuhi semua sifat ya. Jadi ada 4 sifat itu, 4 sifat yang sudah dijelaskan ini terpenuhi, maka matriks tersebut telah melakukan atau telah dilakukan proses eliminasi Gauss-Jordan. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk matriks berikut ya, bisa dilihat bahwa kolom ya yang memiliki unsur utama ya, ini misalnya kolom pertama, unsur pertamanya 1 ya, dan yang lain unsur yang lainnya itu 0. Oke, kemudian untuk baris kedua, untuk kolom kedua ya, untuk kolom kedua memuat unsur satu utama, tetapi unsur yang lain tidak ya. Nah, untuk kolom ketiga pun seperti itu. Maka untuk matriks ini ya, matriks pertama ini adalah matriks
eselon baris atau bisa disingkat dengan MEB ya, karena dia hanya memuat sifat 1, 2, dan 3 ya. Jadi memuat satu unsur utama sudah, kemudian untuk baris terendahnya itu unsur satu utamanya itu lebih ke kanan, betul ya, terlihat jelas. Dan untuk sifat yang ketiga ya, itu juga, tapi ini tidak memenuhi sifat yang ketiga ya. Jadi untuk matriks ini adalah matriks eselon baris. Nah, untuk contoh berikutnya adalah seperti ini. Bisa dilihat bahwa kolom pertama ya memuat unsur satu utama dan unsur yang lainnya 0. Kemudian untuk kolom kedua memiliki unsur satu utama dan yang lainnya itu 0. Dan untuk kolom yang ketiga memiliki unsur satu utama dan unsur yang lainnya itu adalah 0. Nah, untuk kolom yang keempat dia tidak memiliki unsur pertama ya, jadi dia tidak perlu unsur yang lainnya itu 0. Sehingga di sini contoh matriks ini adalah matriks eselon baris tereduksi. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian lebih paham, ini adalah latihan ya. Tentukan apakah matriks berikut adalah matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Jadi silahkan kalian kerjakan ya untuk sebagai latihan. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.